Kamu mau kemana? Hah? Kamu tuh pantasnya di, kamu di sini pantasnya, tahu nggak? Hah? Kamu apa-apaan, Fit? Ya, karena kamu kan habis dari sawah. Hah? Pasti gak cuci dulu kan? Hah? Ini yang kamu maksud? Hah? Ini udah jam 7. Aku habis ini ke sawah dulu, habis itu langsung ke rumah Bu Putri. Atau aku langsung ke rumah Bu Putri aja ya. Habis itu aku baru mampir ke sawah. Karena ada hal penting yang mau ngomongin sama Bu Putri nih, terkait dengan perekrutan kemarin. Waduh, aku telepon. Halo, assalamualaikum Bu Putri. Ya Bu, jadi gini, saya mau ke rumah Bu Putri. Katanya Bu Putri ada kepentingan sama saya, dan saya juga ada hal yang mau diomongin terkait dengan perekrutan kemarin. Karena saya kan memang jarang ke kantor, saya lagi sibuk banget soalnya Bu. Oh gitu, berarti mereka mau ke rumah Bu Putri. Ya udah, sebelum mereka ke rumah Bu Putri, saya ke rumah Bu Putri dulu ya. Oke, soalnya saya mau ke sawah habis ini. Ya udah Bu, tunggu ya Bu. Oke, assalamualaikum. Kebetulan banget nih. Ya udah deh, langsung berangkat aja. Aku deg-degan ya. Apa karena aku baru pertama mau ketemu sama bosnya Bu Putri ya. Aku harus siap dan aku harus memberikan yang terbaik ketika aku ketemu sama bos, supaya bos Bu Putri itu mau nerima aku langsung untuk kerja. Kira-kira Windy udah siap apa belum nih ya? Udah deh, daripada aku nelpon Windy kelamaan, ini aku langsung ke rumahnya aja. Duh, David nih kemana? Udah lama aku nungguin. Ini nih. Windy, harusnya kita udah setengah jam yang lalu harus di sana, Fit. udah tenang aja. Kamu tenang-tenang, ini hari penting buat kita loh. Kita tuh besok mau kerja. Aku tahu kalau hari ini hari penting, tapi Bu Putri belum WA kita kok. Hah? Ya nggak boleh gitu dong. Yang penting kita udah siap aja, Udahlah, Fit. aku jamin ya kita gak bakalan telat. Hah? Kamu jamin kita bakal tetap kerja besok. Ya, Dan kamu pastinya. jamin gak akan dimarahin sama Bu Putri? Ya kalau kita gak telat, ngapain Bu Putri itu marahin kita? Hah? Kamu tenang aja, kamu pasrahin dan percayain sama aku. Oh ya Win, aku udah gak sabar tau nggak bekerja di kantoran. Hah? Aku udah Sama, terlalu aku lama juga. nganggur. Kamu mending masih ada pengalaman kerja, aku nggak ada sama sekali. Ya besok kita udah kerja. Aku tuh pengen membeli apa yang aku inginkan. Bener Hah? banget. Aku udah bosen tau nggak pakai motor terus. Hah? Mana mungkin gaji pertama cukup buat beli mobil? Ya Kamu mau nyicil kredit apa dong. gimana? Bener banget. Kalau kita masih ngumpulin, kapan kita punya mobil? Tau nggak? Iya sih. Hah? Ya udah, karena kamu yang mau beli mobil, kalau gitu aku numpang dulu deh sama kamu. Enak aja Iya kamu kan? numpang. Hah? Kamu kan juga Kamu jadi kayak gitu bekerja. sama aku. Ya kan aku juga punya kebutuhan yang aku mau dari dulu, Fit. Kamu Kalau- kan cuma pengen mobil, aku tuh banyak banget. Aku pengen treatment, aku pengen shopping, kan banyak. Kalau kamu pengen numpang di mobil aku, hah? Kamu harus jadi pacar aku. Kamu dari dulu kan kamu nggak gitu mau sih? jadi pacar aku. Hah? Ya kan satu mobil gak harus jadi pacaran. Aku mau gak satu mobil kalau kamu bukan jadi pacar aku. Hah? Fit, kan kita teman Hanya dari pacar dulu, aku Fit. yang duduk di samping aku. Hah? Kenapa kamu gak terima cinta aku aja deh? Hah? Kan nanti aku pikir-pikir dulu. Kan dari dulu aku cinta sama kamu, selalu ngutarain perasaan aku ke kamu. Ya maklum dulu aku gak bekerja, kamu gak nerima aku, tapi kalau sekarang, hah? Ya tapi kita di posisi yang sama, di jabatan yang sama. Kalau kamu mau jadi pacar aku, kamu harus jauh lebih di atas aku. Itu persyaratannya. Iya. Kamu tuh ya
kebangetan banget jadi perempuan. Hah? Ya nggak apa-apa lah, kan aku pengen hidup bahagia nanti. Ya udah kalau gitu, kalau aku punya mobil kamu gak usah numpang sama aku. Hah? Kamu naik Ampun, jahat ojek banget sih, Fit. atau kamu naik motor sendiri? Ya udah, kalau gitu kamu nggak bakal sama sekali jadi pacar aku. Udah deh, daripada Salah kan kita kamu? kebanyakan ngomong di sini, ya kita langsung berangkat aja. Ya udah. Sekarang aja kamu numpang pakai motor aku. Kamu emang nggak mau ngeluarin biaya sama sekali ya? Kamu itu jangan gitu sih, Fit. Ya haruslah. Minggir. Oh ya, nanti aku pakai ojol aja. Pak Bayu, silakan masuk Pak. Ya. Permisi ya, Bud. Iya, langsung masuk aja Pak. Silakan masuk Pak. Ya. Permisi ya, Bud. Iya Pak. Jadi gini Pak, emang kan sebelumnya tadi saya udah bilang di telepon kalau 3 calon karyawan yang mau saya kenalkan sama Pak Bayu bentar lagi mau ke sini Pak. Oh gitu. Ya udah, Put. Kebetulan karena memang aku lagi sibuk kan, aku jarang banget ke kantor, hampir nggak ke kantor sama sekali. Karena memang di kantor aku udah percayakan sepenuhnya sama kamu. Dan juga gini, Put. Ini kan calon karyawan baru pertama kali buat kita open recruitment. Iya benar Pak. Nah, karena aku jarang ke kantor dan aku gak ada waktu buat kenalan sama karyawan-karyawan yang baru, ya aku minta tolong sama kamu buat mereka kamu ajak main ke rumah. Terserah waktunya kapan, terserah kamu. Oh ya, saya rencananya sih mumpung Pak Bayu kesini, kebetulan Pak Bayu kesini kan 3 calon karyawan itu juga mau ke sini sih. Saya awalnya rencananya biar Pak Bayu ketemu sekarang di sini Pak. Tapi ya kalau memang Pak Bayu nggak bisa hari ini ya juga nggak apa-apa sih Pak. Oh, sebenarnya bukan nggak bisa sih, Put. Soalnya atau nggak gini aja deh. Aku habis ini kan mau ke sawah dulu. Soalnya di sawah kan aku lagi beli lahan baru. Aku mau cek pekerja aku di sana. Kalau misalkan kamu nggak keberatan, ajak mereka bertiga buat main ke rumah. Ya. Aku cuma sebentar kok. Habis ini kan aku ke sawah. Nah setelah itu, ini kan mereka belum datang. Setelah mereka datang ya kamu kasih tahu dulu lah gimana-gimananya. Bilang aja kalau misalkan aku juga pengen ketemu, mereka aku ajak ke rumahku gitu. Jadi kita langsung ketemu di rumahku. Oh iya gitu siap Pak. Kalau gitu bentar lagi kan mereka bertiga mau ke sini. Ntar saya kasih tahu mereka bertiga buat langsung ke rumah Pak Bayu. Nanti saya bareng mereka bertiga langsung ke rumah Pak Bayu aja kalau gitu Pak. Ini kan rencana ke depan, memang apa ya, aku mau buat lini bisnis baru. Nah, otomatis kan kantor aku nggak bakalan nyentuh sama sekali. Aku pasrahkan semuanya sama kamu. Jadi aku minta tolong sama kamu, Put. Jangan kamu bukan manfaatkan, apa ya bahasanya, jangan kamu buat aku kecewa, Put. Iya siap Pak. Kamu kerja lebih, kamu udah aku kasih kepercayaan, artinya yang bakalan kamu dapatkan itu juga pasti akan mendapatkan lebih. Kalau gaji pokok kamu sekian, itu pasti bakalan aku tambahin, Put. Bonus-bonus kamu juga bakalan aku tambahin, asalkan kerja kamu benar. Karena aku bangun perusahaan ini susah payah, Put. Dan setelah sekarang perusahaan ini berjalan, berkembang pesat, sekarang udah dipegang sama kamu. Kamu tinggal jalankan aja. Aku sekarang fokus di bisnis lain. Nah nantinya juga aku bakalan pasang orang di sana. Gitu loh maksud aku, Put. Iya siap Pak ya. Insya Allah saya bakal kerja semaksimal mungkin dan saya pasti juga bakal tetap jaga kepercayaan Pak Bayu yang udah kasih saya. Ingat ya, Put. Etika yang pertama, Put. Ya. Yes. Mereka bisa kerja tapi nggak punya etika, aku nggak mau juga, Put. Karena itu akan berdampak juga sama kerjaan kamu yang lain. Jadi jangan kamu masukkan penyakit ke kantor, Put, biar nggak menular sama yang lain. Iya siap Pak, saya paham kok. Ya udah kalau gitu, Put, karena kamu masih nunggu karyawan-karyawan kamu yang baru ini, aku mau lanjut ke sawah dulu. Takutnya nanti kalian kelamaan nunggu gitu loh. Ya udah kalau gitu. Dan juga flash disknya jangan lupa kamu bawa, karena aku pengen lihat hasil laporan yang kemarin. Oh iya, soal flash disk, kebetulan flash disk saya masih ada di kantor Pak. Ya udah gampang, gitu. ntar saya ambil dulu deh Pak flash disknya. Ya udah, kamu urus aja ya. Aku tunggu di rumah. Aku cuma sebentar kok ke sawah. Oh iya siap Pak. Udah, makasih banyak ya, Bu. Iya makasih ya Pak udah nyempetin datang ke sini Pak. Udah, assalamualaikum. Ntar saya hubungin Pak Bayu aja ya Pak. Ya udah, ayo, Put.
kebetulan banget nih Pak Sofyan udah datang aja Pak. Permisi, Bu. Iya Pak, silakan masuk. Ya kebetulan Windy sama David belum datang nih Pak. Kirain udah Oh di ya, sini, Bu. jadi barusan itu. Oh ya, duduk di sini nggak apa-apa ya Pak? Udah, nggak apa-apa, Bu. Oh ya udah di sini Sambil aja. nunggu Oh ya udah kalau David gitu sama Pak. Windy. Duduk, silakan duduk Pak. Ya jadi barusan itu bos udah datang ke sini Pak. Kan jadi pertamanya itu saya ngerencanain supaya kalian bertiga Pak Sofyan, Windy sama David itu buat ketemu bos di rumah saya aja. Tapi tadi bos bilang dia tuh masih ada urusan sih Pak, masih ada kerjaan gitu di sawah. Jadi bos tuh sekarang pergi ke sawah dulu nyelesain kerjaannya, dan bos nyuruh saya sama kalian bertiga itu buat ke rumahnya bentar lagi Pak. Jadi Pak Sofyan, David dan Windy itu ketemunya nanti sama bos langsung di rumah bos aja Pak. Tapi saya temenin kok. Bu, tapi kan saya sama David dan juga Windy masih belum tahu ke rumahnya bos, Bu. Ya justru itu kan kalian bertiga emang masih belum tahu. Jadi bareng-bareng sama saya aja, ntar saya yang ngasih tahu jalannya. Tapi nggak kira bakalan ada apa-apa kan, Bu? Soalnya Iya. saya deg-degan banget lah, Bu. Ya, Kan baru enggak lah. sekarang mau ketemu sama bos yang punya perusahaan, Bu. Enggak lah Pak, santai aja. Yang penting kan saya udah dari awal udah bilang yang terpenting itu bukan cuma skill dalam bekerja ya Pak, tapi juga etika dan sopan santun dan kejujuran juga sih Pak. Karena bos ini kan ya terbilang dia itu pengusaha muda yang sangat sukses Pak, tapi ya sikapnya itu sangat dewasa dan bijaksana dan juga tegas. Dan memang bos ini orangnya selalu mementingkan dan paling memprioritaskan etika Pak. Jadi makanya saya tuh nggak capek, dan saya tuh juga berulang-ulang kali ngomong sama calon-calon karyawan sebelum kerja itu yang penting itu sopan santun sama etika sih Pak. Jadi ya saya cuma mau ngingetin itu, dan semoga Pak Sofyan paham dan harus bersikap seperti apa ya Pak. Iya, Bu. Insya Allah saya bakalan jaga terus etika saya, Bu. Kan Bu Putri tahu sendiri, dari dulu saya udah menjaga etika terus, Bu. Ya siap Pak, saya percayain sama Pak Sofyan ya Pak. Ah ya Pak, ngomong-ngomong tadi itu bos minta saya buat bawa flash disk yang saya perluin Pak. Nah masalahnya flash disk saya itu saya tinggal di kantor Pak. Jadi gini, kalau saya minta tolong sama Pak Sofyan buat ngambilin flash disk saya di kantor, Pak Sofyan nggak keberatan nggak Pak? Ya nggak apa-apa kok, Bu. Kan ini tugas dari Bu Putri, Bu. Beneran nggak apa-apa ya nggak Pak? apa-apa, Bu. Berarti saya langsung ke kantor dulu nih, Bu. Ya udah, kalau emang Pak Sofyan bersedia buat ngambilin sih, saya minta tolong banget ya Pak. Oke, siap. Ya udah, dan kebetulan kan Pak Sofyan masih belum ada kenalan di Ya, kantor Bu. sana. Jadi ntar saya telepon salah satu karyawan aja deh, ntar Pak Sofyan sampai di kantor sana. Pak Sofyan tanya aja yang siapa yang namanya Pak Agung, ntar tanya ke Pak Agung langsung aja ya flash disk saya di Baik, mana. Bu. Ya udah kalau gitu saya minta tolong banget ya Pak. Ya udah, Bu. Soalnya Kalau- emang flash disk itu bener-bener dibutuhin Pak. Kalau gitu saya ke kantor dulu nih, Bu. Oh, iya siap Pak. Ya udah, permisi, Bu. Iya siap Pak, makasih Pak. Iya. Ya untungnya ada Pak Sofyan deh yang mau ngambilin, jadi aku nggak perlu repot-repot bolak-balik ke kantor. Ya udahlah, aku tunggu di dalam aja. Assalamualaikum, Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fit. Iya, Bu. Windy sama David Iya, udah datang Bu. aja. Ya udah, masuk aja langsung. di mana? Udah, nggak apa-apa, Ngomong Bu, di sini aja nggak Bu. apa-apa Bu. Oh, masa kita mau ngobrol di luar gini sih? Iya, kan kita masih mau ke rumah bos, Bu. Ya udah, beneran nggak apa-apa nih, di luar aja. Iya Bu. Ya udah, silahkan duduk deh di sini ya. Iya, Bu. Iya. Silahkan duduk, Fit. Iya, Bu. Jadi ini gimana tuh? Ya jadi kan awalnya saya bilang sama kalian berdua, sama kalian bertiga, maksudnya sama Pak Sofyan, kalau kalian bertiga itu bakal ketemu di sini sama bos pemilik perusahaan. Nah tapi barusan baru aja tadi bos itu kesini, dia bilang itu masih ada kerjaan ternyata. Oh, terus gimana Bu? Ya jadi dia nggak bisa kalau harus nunggu kalian bertiga buat ketemu di sini. Jadi bos itu minta ke saya buat kalian bertiga ini langsung ke rumah bos nanti di sana. Kalian langsung ketemu bos di sana. Tapi ya tetap saya temenin kok. Kalian bertiga jadi ntar sama saya ke sana. Berarti Pak Sofyan Iya, Bu. sudah berangkat ke sana dong, Bu.
Oh enggak, kebetulan bos itu minta flash disk saya. Emang flash disknya ini ada file penting sih di situ. Jadi bos itu minta flash disknya buat dibawa sekalian ke rumahnya nanti. Nah kebetulan flash disk saya ada di kantor. Jadi barusan saya minta tolong sama Pak Sofyan buat ngambilin flash disk saya di kantor. Oh gitu Bu. Jadi kita berdua yang akan sampai duluan di sana ya Bu? Atau bareng sama Putri langsung? Ya mending kita tunggu Pak Sofyan aja selama 15 menitan kali ya. Kalau Pak Sofyan emang udah datang, ya kita langsung deh berempat langsung ke sana. Tapi kalau emang kebetulan Pak Sofyan lebih dari 15 menitan atau masih lama datangnya, nggak apa-apa deh, kalian berdua aja deh yang duluan ke sana. Ntar saya share ke nomor WA kalian masing-masing ya. Iya boleh Bu. Ya, soalnya kan takutnya bos ini udah selesai kerjaannya dan bos terlalu lama nunggu di sana, kita masih belum ada yang datang kan, saya juga jadinya nggak enak kan. Ya tapi ngomong-ngomong, persiapan kalian buat ini ketemu bos udah gimana? Udah 80% sih Bu, udah kita siap-siapin dari jauh-jauh hari. Oh ya udah bagus deh kalau gitu. Iya. Ya saya cuma mau ngingetin ya sekali lagi sama kalian berdua kan, saya udah lumayan sering ya ngingetin ini sama kalian berdua, dan jangan bosen ya kalau saya ngingetin ini. Ya kalau ibu kan atasan kita, kalau semuanya kita gak diingetin ibu, kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari kan, Iya, nanti Bu. bos sendiri yang negor kita gak enak. Iya. Jadi ya dalam bekerja kan yang dibutuhin ini bukan cuma skill ya. Emang skill ini penting, tapi yang paling penting itu juga etika kalian berdua sama sikap kalian berdua, sopan santun, kejujuran juga itu paling penting. Iya, Bu. Jadi ya jangan sampai kalian itu bersikap atau bertindak yang ngebuat bos ini kecewa sama kalian berdua. Jangan sampai lah kalian itu ditolak mentah-mentah buat bekerja di perusahaan nanti kan. Ya kalau Iya, Bu. kita gegabah kan kita mati konyol Bu. Ya kita harus mengikuti prosedur yang ibu terapkan sama kita gitu loh Bu, supaya kita aman. Kalau semuanya kita langsung menghadap ke bosnya kan banyak gak bakalan kenal Bu. Ya melalui ibu nanti kita kenal sama bosnya gitu loh. Ya makanya saya ngingetin buat kalian ini bersikap baiklah, pokoknya sebisa mungkin kalian tuh dapat first impression dari bos ini yang baik-baik lah dari kalian berdua. Ya Iya. kita pastikan kita gak bakalan melakukan kesalahan meskipun sedikit Bu. Ya udah, saya kalau gitu bisa percayain sama kalian berdua ya. Iya, Pokoknya dan kita makasih banget ya Bu udah dibantuin sampai ke titik ini. iya nggak apa-apa sih Wit, kan emang udah jadi tugas dari kerjaan saya juga di kantor kan buat ngerekrut karyawan ya. Saya ngelihat skill kalian bertiga ini, Bu Windy, Pak David dan Pak Sofyan, kan skill kalian bertiga udah lumayan, jadi ya tinggal diasah lagi. Tapi Iya, Bu. sekali lagi kan kalau etika itu emang dari sifat dari seseorang kan, nggak bisa diubah. Jadi makanya saya itu nggak bosan-bosan ngingetin sama kalian bertiga. Ya selain itu kita mohon bimbingannya Bu, soalnya kita kan baru pertama kali masuk ke kantor tempat Iya. ibu bekerja Bu. Iya, Kita saya juga tahu. gak bakal sia-siain kesempatan ini Bu. Juga karena udah Bu Putri percaya sama kita berdua, kita bakal usahain semaksimal mungkin. Ya bagusnya kalau gitu. Dan kebetulan saya cuma mau ngasih info sedikit ya, bos ini ya dia tuh masih muda sih. Dia tuh pengusaha sukses yang ya usianya masih muda, tapi beliau ini orangnya bijaksana banget dan tegas. Jadi makanya kalian harus bersikap hati-hati ya, jangan sampai salah sikap atau salah tindakan gimana-gimana. Jadi agak deg-degan nih Bu, agak nervous enggak, juga. santai aja kok. Bu, mohon maaf nih Bu. Kayaknya kita berdua harus berangkat duluan Bu, soalnya masih ada kepentingan Bu. Kan sambil lalu nunggu Sofyan, Pak Sofyan. Oh gitu ya, udah Lebih baik kalau gitu emang sih ya, Bu, ya. kalau emang kalian berdua mau berangkat duluan ke sana juga nggak apa-apa. Ntar ini saya langsung ini aja ya, Iya. kirim Sherlocknya ke kalian. Ini udah saya kirim Sherlocknya ke kalian, bisa kalian lihat di situ alamatnya. Jadi nanti kalian berdua tunggu di sana aja. Saya di sini dulu ya, saya masih mau nunggu Pak Sofyan soalnya nggak enak kalau ditinggal kan. Nggak apa-apa ya, Bu, Iya, kita Bu. pergi dulu. Ya udah nggak apa-apa, takutnya juga bos sudah selesai kerjaannya, nggak enak juga kalau bos nunggu lama-lama. Ya, kita tunggu di sana ya Bu. Ya udah, kalau gitu saya bentar lagi sama Pak Sofyan langsung nyusul kalian berdua ke sana. Iya Bu. Makasih ya Bu. Iya, ya udah, hati-hati ya. Ya, kamu ikut aku dulu ya. Kemana? Udah lumayan jauh nih dorong motor. Mana aku lupa bawa duit lagi kan. Orang jual bensin juga nggak ada di sini.
Aku harus minta bantuan siapa nih? Lagian ya, aku tadi terburu-buru buat berangkat ke sawah. Jadi dompet aku ketinggalan nih. Seandainya ada tukang bensin pun, kalau misalkan aku nggak bawa duit kan, mana boleh aku ngisi bensin motor ini. Mana tempat ini sepi banget lagi kan, nggak ada orang lewat. Terlagi nih kalau misalkan ada orang lewat, coba deh aku minta tolong buat bantu aku, barangkali ada orang baik yang mau bantu aku nih. Udah hampir sejam dorong motor ini. Udah deh, aku tunggu di sini aja deh. Tuh, nah ini dia nih. Alhamdulillah dia mau berhenti. Permisi, Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya Bayu. Sofyan. Gini Pak, saya mohon maaf nih sebelumnya udah berhentikan Bapak, ganggu waktunya Bapak. Ya. Saya boleh minta tolong nggak Pak? Soalnya gini Pak, saya kebetulan tadi terburu-buru kan dari rumah ke sawah. Nah kemudian saya lupa bawa duit, bawa dompet. Nah kebetulan motor saya kehabisan bensin Pak. Jadi saya udah sekitar 1 jam nih dorong motor saya sampai ke sini. Dari tadi saya lihatin memang di sini jarang banget ada orang lewat gitu. Ini baru orang pertama nih Bapak yang lewat sini. Jadi saya minta tolong Pak kalau misalkan Bapak nggak keberatan. Ya udah kalau begitu Mas tunggu sini aja. Saya cari bensin dulu, nggak apa-apa kan Mas? Gini aja Pak. Takutnya Bapak ini kan terburu-buru. Kalau nggak gini aja deh. Saya minta nomor rekening Bapak, nanti saya langsung transfer. Saya butuh duit tunai, Pak. Ya kalau ada terserah deh berapa aja. Yang penting cukup buat beli bensin. Udah kayak nggak usah diganti kalau cuma misalkan buat beli bensin, Mas. Jangan Pak, saya kan nggak enak Pak. Soalnya ya gimana, saya kan juga baru kenal. Saya langsung transfer di sini deh Pak. Nggak usah kok Mas. Kebetulan saya ada kok. Kebetulan. Loh, beneran nih Pak? 50.000 nggak apa-apa kan? Ya ini udah lebih dari cukup Pak. Tapi beneran kok Pak, saya ada nih di rekening. Kalau misalkan Bapak ada nomor rekening, langsung saya transfer. Nggak usah kok Mas, saya ikhlas dong Mas. Kalau misalkan Mas bisa nunggu bentar, saya carikan aja Mas daripada Mas. Nggak apa-apa Pak. Biar saya cari bensin sendiri aja. Soalnya kayaknya Bapak terburu-buru. Yuk, ya udah kalau misalkan gitu Mas, saya langsung berangkat aja nih. Soalnya masih ada pentingan sekali Mas. Ya udah, makasih. Oh ya, namanya siapa Pak? Ya Pak Sofyan. Pak Sofyan. Makasih banyak loh Pak. Ya udah, mari Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sofyan. Kok masih ada ya orang zaman sekarang sebaik dia? Duh, aku jadi nggak enak nih. Semoga aja aku ketemu sama orang itu lagi. Nanti bakalan aku ganti nih duitnya. Ya udah deh, aku kan masih ada janji nih. Ada beberapa calon karyawan yang mau ke rumah. Aku harus segera cari kios bensin deket-deket sini nih. Untung aja ada orang baik yang membantu. Kayaknya di depan ini ada kios bensin. Coba lihat. Kayaknya aku kenal deh sama orang ini. Bener banget. Apa aku harus ketemu sama mereka? Kenapa motornya? Hah? Gak ada bensinnya? Hai, kasihan banget sih. Fit, Apa aku mau bantuin dorong? apa kabar Fit? Gak usah basa-basi deh. Tapi kamu nggak usah nanya sih baik kabarnya David sama aku gimana. Ya jadi aku tadi habis dari sawah. Terus dari kebetulan sawah. aku Kasihan banget ya, motornya kehabisan jelek bensin. banget. Gak ada bensin, gak Berarti bisa kamu beli. nggak punya duit dong buat beli bensin. Oh ada kok. Kalau duit ada, cuman itu di depan kan ada kios. Jadi aku mau beli bensin di depan. Kalau misalkan kalian memang lagi keburu-buru, silakan lanjut aja ya. Kamu Udahlah. malu ya ketemu sama kita berdua? Enggak. Kita disuruh buru-buru pergi. Masalahnya aku males buat ngeladenin Win, orang pakai seperti kalian motor berdua, jelek gitu. masih sok-sokan banyak duit, hah? Kalau dia tuh emang banyak duit, seharusnya bensin itu full, gak sampai kehabisan bensin seperti ini. Bilang Ya. aja kalau gak punya duit, gak usah gengsi sama kita. Mohon maaf ya Fit. Aja deh, fullin aja nih bensinnya, kasihan. Aku udah bilang sama kamu Win, ini bukan masalah duit ya. Cuman kalau kalian ada bensin sini aku beli.
ya. Mau Kalau beli. misal kita tahu bakal ketemu sama orang ini nih, kita bakal pakai mobil yang baru beli itu kan? Ya kan? Ngapain pakai mobil? Coba lihat, motor aja jelek, lebih bagus motor kita, Ya, tahu iya nggak? sih. Hah? Kalau pakai mobil mah terlalu bagus, tahu nggak? Oh ya, kamu nggak mau nanya pekerjaan kita itu apa sekarang? Iya. Hah? Iya. Itu gak Kita penting udah buat aku. rapi-rapi begini. Ya, Kamu? kalau kita mah orang kantoran ya pasti harus rapi dong. Hah, kalian orang kantoran kok, Iya. kok aku nggak percaya banget ya. Perasaan kalian dari kemarin aku dengar info kalian cari-cari pekerjaan. Oh ya, kalau misalkan kalian mau, ada nih Kita lowongan udah di. dapat kok pekerjaannya, dan pekerjaannya itu ya tentunya kantoran dong. Aduh, Kenapa? Pengen punya pekerjaan juga? Bilang aja. Hah? gini ya Fit. Kenapa? Aku sebenarnya nggak peduli ya Fit. Kamu mau bilang kamu kerja kantoran, kamu mau bilang kerja di mana, itu urusan kamu Fit. Dan fungsinya atau gunanya kamu ngomong sama aku tuh apa Fit? Ya supaya kamu tuh sadar aja, hah? Sekarang kerja di sawah itu udah gak zaman, tau nggak? bener Hah? Kalau kamu cuma bekerja di sawah ya inilah jadinya. Kamu cuma punya motor butut, kehabisan bensin, dorong lagi. Hah? Kalau sama pribadi ya mending lah ya. Gak mungkin Fit aku ke sawah naik mobil. Aku tahu tempat kok. Ya kalau kalian berdua sih aku tahu. Kalian Ya. berdua kesini cuman buat pamer-pamer soalnya kalian udah dapat pekerjaan. Ingat Fit ya. Kamu itu baru jadi karyawan. Jadi gak usah sombong Kamu deh. tahu dari mana? Win, aku gak ngomong sama kamu. Kamu kok malah nyerocos terus ya Win? Atau jangan-jangan Mending Kamu ini- baru daripada nggak sama sekali. Hah? Kamu pasti nggak, kan kamu pasti pengangguran yang tiap hari cuma ke sawah aja. Gini nih. Itu pun kamu kerja di sawah orang jadi buruh aku tani, ya kan? makanya dari tadi kan gak ngomong sama kamu Win. Soalnya aku males ngomong sama perempuan kayak kamu Win. Atau Kamu jangan-jangan harus ya. ngomong sama kamu. Jangan-jangan kamu ini naksir sama aku Win. Makanya kamu pengen ngajak aku ngomong terus dari Tipe tadi. aku tuh sekarang udah tinggi, nggak kayak kamu. Oh kayak David ini. Hah? Atau jangan-jangan kalian berdua pacaran? Ya setidaknya tipe Windy itu lebih tinggi daripada harus macarin kamu, tau nggak? Bukannya kamu dari dulu sering ditolak sama Win, David? Dulu aku emang sering ditolak sama Windy karena aku nggak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang ya tapi Kalau sekarang yang suka sama kamu udah banyak, Fit. ya pastinya lah Win, karena aku udah bekerja di kantoran. Nggak seperti yang sebelah ini, cuma kerjanya di sawah. Ya minimal meskipun aku kerja di sawah, Fit, aku jarang banget ditolak sama perempuan, Fit. Termasuk yang di sebelah kamu, di malah aku yang nolak, Fit. Kalau kamu kan sering ditolak, kalau aku yang kalau ini ya, Gak usah aku bangga yang deh nolak. kamu. Aku yakin gak ada di luar cewek yang suka sama kamu. Udah deh, Win, nggak usah bahas masalah itu, Win. Aku Kenapa nggak ada kamu urusan, malu? Win. Bukan masalah malu atau enggak, Win. Aku malu di sini, kan aku ngobrol sama kalian berdua. Mending kalian berdua ya. Balik ya, justru kita berdua yang malu jadikan orang-orang. Ngobrol sama buruh tani dan kita berdua suka. Udah sekali-kali gak apa-apa lah Win. Mempermalukan dia di jalan seperti ini. Untung aja teman-teman yang lain gak ngelihat dia. Kita harus kasih tahu sih sama Ya yang lain. harus dong. Oh, itu penting ya buat kamu, Win. Hah? Ya penting banget lah Gimana ya? buat mempermalukan kamu di depan teman-teman semua. Ya enggak Win? Aku heran aja sama kalian berdua. Aku dari dulu nggak pernah cari masalah sama kalian. Dan aku nggak pernah mau cari urusan sama kalian. Tapi Kamu kenapa aja ya yang kalian bermasalah di mana-mana, Bay. kenapa kalian berdua selalu berusaha buat cari masalah sama aku? Hah? Apa pernah Fit selama ini aku ganggu kehidupan kamu? Apa pernah Win selama ini aku ganggu kamu? Emang selama ini kamu ada nih orang yang care sama kamu? Ada yang mau temenan sama kamu? Kayaknya gak ada deh. Apalagi dengan nasibnya yang sekarang. Gak bakalan ada, tau nggak? Ya makanya, padahal teman-temannya lo udah pada sukses, kamu masih gini-gini Kalian aja, berdua Bay. baru kerja aja ya. Ngapain aja sih Udah kamu sombong hidupnya? banget kayak gini. Apalagi kalian udah mempunyai jabatan yang tinggi. Nah, kalian Tambah aku injek-injek kamu. Ya iyalah, kita sombong kan, kita ada yang mau disombongin. apa yang mau Bener disombongin? banget. Hah? Kita sama-sama naik motor di sini. Jabatan, tahu nggak? Jabatan minimal aku ya. Tempat Aku kerja. meskipun kerja di sawah sekarang, minimal aku kerja di tempat sendiri daripada kalian kerja di kantoran tapi kerja dan ngemis sama orang lain. Emang berapa penghasilan kamu? Dan aku Fit ya. Aku mau ngomong kerjaan aku yang sebenarnya, lini bisnis aku di mana aja. Percuma juga karena kalian itu bukan orang penting Gak di usah sini. sok keren deh kamu. Emang kita gampang ditipu, ya nggak Win? Ya kalau sama satu frekuensi kamu,
sama-sama buruhnya bisa ditipu sama kamu, tahu nggak? Tapi kalau sama kita nggak bakalan mempan. Kamu ngomong apa aja kamu nggak bakalan kita percaya. Ini nih, kalau orang sekolah cuman ngutang di kantin, bolos ya kayak kalian berdua. Bolos. Oh, kamu yang buku, rajin deh. belajar dan Aku nggak mau rajin cari menabung urusan gitu sama kan? kalian. Kamu mau kemana? Hah? Kamu tuh pantasnya, kamu di sini pantasnya, tahu nggak? Hah? Fit, kamu apa-apaan, Fit? Ya, karena kamu kan habis dari sawah. Hah? Pasti gak cuci dulu kan? Hah? Kamu kok main Aku kasar, Fit? bantuin. Aku bukan takut sama kamu, Fit. Kan? Kamu jangan mentang-mentang di depan perempuan sok jago di sini, Fit. Kenapa? Kamu gak terima? Hah? Orang kaya seperti aku dan orang yang sudah punya pekerjaan bagus bebas mau ngapain aja sama orang yang belum punya pekerjaan dan masih tetap miskin. Hah? Mau ngelawan? Atau aku jeburin lagi kamu? Kamu berani ceburin lagi, Fit? Aku bakalan habisin kamu di sini, Fit. Aku bukan takut dari tadi diem sama kamu, Fit. Gitu ya? Tapi kenapa nggak dibantu? Berarti kamu telepon dong. Udah deh. Daripada kesabaranku habis, mending kalian lanjut jalan ya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Aku mau Kalian jalan lama-lama di sekarang. sini. Tahu nggak? Hah? Nih. Ayo, Win. Ayo, Win. Fit, kamu untung bareng sama Windy ya. Astagfirullahaladzim. Awas saja kamu, Fit. Aku bakalan balas perlakuan kalian berdua. Mana motor udah gak ada bensin, ketemu sama orang sombong lagi kan. Ada celana basah lagi. Awas saja kalian berdua ya. Pas banget nih. Besar banget sih. Iya. Kita harus bikin rumah kayak gini sih, Fit, nanti. Ya kalau masalah itu mah harus, tahu nggak? Ya kalau ketemu sama temen kita itu Iya. biar gak malu, tahu nggak? Andai saja tadi aku punya mobil, aku Ya pakai mobil. makanya tadi aku ngomong kayak gitu. Padahal aslinya mah kita nggak punya mobil ya kan? Ya udahlah, gak apa-apa, dia Biar gak nggak bakalan mau tahu kita. kok. Tapi emang bener ini rumahnya. Ya menurut Google Maps sih bener. Bener ya? Iya. Tapi kita jangan masuk dulu. Ya kalau kita masuk dulu nanti kita dikira maling lagi. Iya sih. Ya udah, kita tunggu Bu Putri aja dulu. Hah? Kan kita janjiannya di sini sama Bu Putri. Mungkin bentar lagi bakalan datang kok. Nah, ini mobilnya Bu Putri. Iya. Kita harusnya di depan aja nggak sih tadi? Udahlah, gak apa-apa, tunggu di sini aja. Loh, Fit, kok Iya, kalian Bu. malah di luar aja sih? Gimana Pak Bos? Ada di rumahnya? Ya, Enggak, kita Bu. belum tahu, Bu. Soalnya kita gak berani masuk. Iya. Kan kita nungguin Bu Putri. Kalau kita langsung masuk nanti kita dikira maling lagi, Bu. Kan gak enak. Tapi ini mobilnya nggak ada, Bu. Mungkin di luar masih ya? Di luar kali ya. Ya udah deh, bentar lagi aku telepon dulu. Lagian nih, bentar deh. Sofyan nih kemana sih? Dia belum datang ke sini. Enggak juga, Bu. Belum Kita ada. berdua aja di sini dari tadi. Kirain Sofyan tuh udah ada di sini, makanya saya nyusul ke sini. Tapi ternyata dia juga belum ada di sini. Belum, Bu. Ya mungkin masih di jalan atau gimana, Bu. Tapi kan masalahnya tuh saya udah nunggu lama banget di rumah saya, tapi dia nggak datang-datang, Sofyan. Ya saya pikir dia langsung ke sini, makanya saya nyusulin kalian berdua ke sini. Emang Sofyan gak WA Ibu atau gimana, gak Tadi ngabarin? tuh udah coba saya telepon, tapi ya dia nomornya nggak aktif. Nggak tahu udah dia tuh kemana, kok lama banget. Padahal kan tadi saya cuma minta tolong sama Sofyan buat ngambil flash disk saya di kantor. Kan jaraknya nggak terlalu jauh kan, Fitwin. Ya harusnya sih Oh, iya ya. udah sampai. Tapi ya udahlah, mending saya tungguin di sini sekitar 5 menit. Ya siapa tahu kan Sofyan emang langsung ke sini bentar lagi. Tapi kalau 5 menit dia belum datang juga,
ya saya harus balik ke rumah lagi sih. Kan takutnya Sofyan malah nungguin di sana di rumah saya. Iya juga sih Bu, tapi mohon maaf nih Bu, masalah kita mau dipertemukan sama bos Ibu itu tentang apa ya Bu? Soalnya kita kan belum bekerja Bu. Ya kan kalian berdua ini dan Sofyan, kalian bertiga itu mau ngelamar pekerjaan. Ya gimana sih kalau kalian masih belum tahu sama bosnya ini? Kan jadinya kalian tuh harus lebih dulu kenal sama bosnya, dan biar bos juga bisa kenal lebih dulu sama kalian, biar bos juga bisa nilai kalian dulu. Dan ya sekali lagi saya ingetin sama kalian berdua tuh harus jaga sikap ya pokoknya. Kalian tuh harus jaga sopan santun dan etika kalian. Iya Bu. Ya emang sih bos kita ini masih muda. Ya maksudnya bos pemilik perusahaan ini kan memang masih terbilang di usia muda, tapi ya beliau tuh udah sukses banget, dan beliau ini orang yang sangat bijaksana dan juga tegas. Jadi ya jangan sampai image kalian ini, first impression bos ke kalian ini jadi jelek. Ya udah sih, semoga aja kalian ada rezekinya bisa kerja di perusahaan ini ya. Ya, amin Bu. Oh ya ngomong, ini kayaknya udah lebih dari 5 menit ya saya nungguin Sofia tapi nggak datang. Ya udah kalau gitu mending saya balik dulu deh ke rumah saya, soalnya kan takutnya Sofia nunggu di sana. Dan lagian kan juga bos belum datang, nggak enak juga nih kalau kelamaan harus bos nungguin kan. Ini udah kelewat juga sih jamnya. Ya udah deh, kalian berdua tunggu di sini. Saya mau balik ke rumah saya dulu. Ntar kalau saya ketemu Sofyan di jalan atau gimana, ntar saya langsung ke sini sama Sofyan. Bu, kalau misal bosnya datang, Apa saya yang jemput Sofyan aja Bu? Nggak usah David, kan kamu juga udah terlanjur di sini juga, biar kalian nggak bolak-balik juga sih. Ya udah, saya langsung pergi aja deh ya. Iya Bu. Kabarin saya kalau misalkan bos udah datang duluan atau gimana, kabarin saya. Siap. Ya udah, saya dulu. hati ya Bu. Udah deh Win, sambil nunggu bos datang kita di sana dulu lihat tanaman. Itu bagus soalnya. Emang kamu tahu sama bosnya Fit? Ya gak tahu lah, yang nunggu Bu Putri dulu. Mereka ngapain di sini berdua? Jangan-jangan mereka mau cari gara-gara lagi nih sama aku. Win, coba lihat, ngapain dia tuh sini? Hah? Atau jangan-jangan dia mau jadi pekerjaan ya kesini ya? Ya bisa jadi. Iya kan? Gimana kalau rumah ini kita akui rumah kita? Hah? Itu udah paling bener sih. Kebetulan banget, tahu nggak? Iya Dia kan? itu datang ke sini ketika kita udah di sini, tahu nggak? Ya udah, kita samperin aja. Kamu ikutin kita berdua ya? Yang ngikutin kalian siapa? Kalian ngapain ke sini? Ini rumah kita berdua. Kamu tuh nggak Ini salah hasil aja. kerja keras kita berdua. Kamu kesini mau ngelamar kerja ya? Karena rata-rata orang kesini tuh mau cari kerja. Bilang aja kalau kamu tuh mau minta bantuan sama kita. Hah? Gak usah malu-malu deh. Hah? Fit, ya. Sok-sokan Aku dari mending ya tadi. mati kelaparan daripada aku harus minta bantuan sama orang sombong kayak kalian berdua. Alah. Kalian bilang ini rumah kalian. Kalian itu ngimpi, ya. Ya. Kamu tuh harus sopan sama kita berdua karena kamu tuh dari awal Ngapain aku sopan udah sama butuh kalian? sama kita berdua kan? Kalian yang seharusnya sopan sama aku. Kalian udah dorong aku ke sungai, udah nyeburin aku ke sungai. Ngapain Sekarang sopan kalian mau sama jadi kamu? gara-gara di rumah ini lagi? Iya kan rumah kita berdua. Permisi dong harusnya. Udah deh, ya. Kamu harus sadar diri. Kamu jangan sok angkuh, tahu nggak? Dulu Gengsi kamu banget. tuh pas waktu di sekolah boleh angkuh. Tapi kalau sekarang kamu tuh nggak ada apa-apanya, tahu nggak? Cuma bekerja di sawah, yang mau merengek-rengek minta pekerjaan ke temennya. Mending kamu pergi dari sini sekarang, ya. Daripada Kamu usir. bakalan malu. Pergi. Terutama kamu. Ngapain? Kamu pergi dari sini sekarang. Rumah ini gak pantas buat ditempati sama kalian berdua. Jangankan kalian masuk ke dalam rumah, masuk ke halaman ini aja kalian itu gak pantas. Kamu siapa? Hah? Ya kalau kamu punya rumah sebesar seperti rumah aku ini, kamu boleh deh sok-sokan, ya, sok angkuh, gak apa-apa. Tapi Susah juga sih ngomong sama orang Kayaknya yang kamu gak bakal bisa nyesel nih diomongin. sebentar lagi. Kalau butuh ya butuh aja, Bay. Kamu tahu sendiri kan cari kerja tuh sulitnya gimana? Kalau dari awal kamu memang berniat mau bekerja ke sini, ya udah sopan aja sama kita berdua, gampang. baik sama kita. Hah? harus Kalau baik sama kamu kalian tuh berdua. Harus Iya. cium tangan aku, tahu nggak? Supaya aku tuh mau ngebantu musuh bebuyutan. Sorry Fit, aku kesini bukan buat minta bantu sama kalian. Aku kesini buat istirahat karena rumah ini adalah rumah aku. Oke? Aduh. Kalian pergi dari sini,
Mimpi nih Atau kalian siang-siang. bakalan aku seret nih sekarang? Kenapa? Orang miskin seperti kamu mau nyeret aku, hah? Gak salah denger aku, hah? Win, mendingan usir orang yang gak tahu diri ini Yes, dari rumah Nia. kita. Harusnya nih yang pergi nih kamu sana. Kamu tuh gak batas ada di sini. Ini rumahnya. Iya, ini rumahnya Pak loh. Bentar deh. Itu bukannya itu bosnya loh, Pak. Itu Pak Bayu. Kok Serius, Bu? iya beneran, tapi kok malah ribut-ribut gitu ya kayaknya. Ya udah mending kita Bentar, Bu. langsung. Saya mau jelasin dulu nih, Bu. Kebetulan saya barusan agak lama saya nolongin orang itu, Bu. Oh, maksud Pak Sofyan nolongin orang barusan Pak Bayu orangnya. Kebetulan di jalan barusan Pak Bayu itu Oh, kebetulan banget ya. bensinnya nggak ada katanya, Bu. Jadi saya kasih uang deh, Bu, buat beli bensin, Bu. Oh, kebetulan Makanya banget ya. Lumayan agak lama gitu, Bu. Ya udah sih nggak apa-apa toh, yang Pak Sofyan tolong kan Pak Bayu. Ya udah kita langsung ke sana aja. Itu soalnya kayak yang ribut-ribut deh, Pak. Ya Ya udah. udah yuk. Pak Bayu, Put, maaf banget ya Pak telat. ini Pak Sofyan kan? Iya, Bu Putri. Bu. Maaf, Maksudnya Pak ini- Bayu gimana, Bu? Oh, bentar, saya lihat tadi dari sana kok kayak ribut-ribut gitu. Emang ini ada apa ya Pak? Jadi gini, Bu. Jadi mereka berdua ini teman saya dulu, teman sekolah saya. Nah, setelah itu saya di jalan tadi kehabisan bensin dan kebetulan Pak Sofyan ini yang nolong saya tadi, Bu. Nah, Iya. saya memang sengaja pengen nyari Pak Sofyan habis ini. Bu, terus Bu Putri kok bisa bareng sama Pak Sofyan? Ya jadi mereka bertiga ini salah satu calon karyawan yang lamar di perusahaan kita Pak. Berarti orang yang dimaksud Bu Putri tadi waktu saya ke rumah Bu Putri, mereka bertiga termasuk Iya Pak benar Sofyan? Pak. Oh, enggak, soalnya gini, Bu. Ya, mereka berdua ini udah bersikap nggak baik sama saya, Bu. Yang pertama, saya tadi ketemu sama mereka berdua, saya diceburin ke sungai sama mereka berdua, Bu. Dan yang terakhir ini di rumah saya sendiri, mereka berdua malah marah-marah sama saya dan bilang kalau misalkan rumah ini adalah rumah mereka. Apa seperti ini calon karyawan yang bakalan Bu Putri kenalin sama saya? Ya saya memang jarang ke kantor sih, Bu, tapi bukan berarti Bu Putri bisa seenaknya merekrut karyawan yang nggak punya etika seperti mereka berdua. Kecuali Pak Sofyan. Kalau Pak Sofyan, saya tanpa berkata-kata lagi, dia harus kerja di kantor saya. Kalau mereka berdua, saya nggak bakalan pernah mau sampai kapanpun, Bu. Ya, baik kita. Aduh, kalian berdua apa-apaan sih? Duh, Pak, saya benar-benar minta maaf ya Pak. Saya padahal udah ngingetin Pak ke mereka berdua dan termasuk ke Pak Sofyan buat jaga etika. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau misalkan Windy sama David teman lama Pak Bayu dan mereka berdua Oh. punya sifat yang kayak gitu Pak. Kalian berbicara etika dengan Bu Putri, hah? Ini etika yang kalian maksud? Ini yang kamu maksud? Hah? Kalian berbicara etika, kalian sendiri tuh nggak sadar diri ya? Kalian itu nggak punya sopan santun sama sekali, nggak punya etika sama sekali. Kita menyesali perbuatan kita, baik. Kalian bilang, kalian udah sombong sama aku. Kalian bilang udah kerja kantoran dan orang miskin seperti aku gak pantas buat bergaul sama kalian. Dan gak pantas buat kenal sama kalian. Dan sekarang tiba-tiba kalian memohon-mohon sama aku buat kalian agar diterima kerja di perusahaan aku. Orang yang sudah kalian hina ini, orang yang sudah kalian ceburin ke sungai. Kalian gak punya malu ya? Hah? Ya kita sadar kita emang keterlaluan. Ya kamu sadar karena aku yang punya perusahaan, Fit. Kalau misalkan bukan aku yang punya perusahaan, kalian gak bakalan pernah sadar. Kalian berdua nih apa-apaan sih? Kan saya udah ngingetin sama kalian berdua dan sekarang kalian malah kayak gini. Sekarang saya harus gimana coba sama Pak Bayu? Bu, saya minta maaf, Bu. Ya saya nggak butuh minta maafnya kalian berdua ya. Pokoknya saya udah nggak mau bantu kalian berdua lagi. Dan sekarang terserah Pak Bayu, keputusan ada di tangan Pak Bayu. Dan sekali lagi saya minta maaf ya Pak kalau misalkan saya bawa dua calon karyawan yang seperti ini Pak. Mereka gak pantas disebut sebagai calon karyawan, Bu. Mereka pantasnya disebut sebagai calon babu, tahu nggak, Bu? Kalian minta aku sopan sama kalian, ha? Kalian sadar nggak apa yang udah kalian lakukan tadi? Aku diem bukan karena aku takut sama kamu, Fit. Ya. Cuman aku malu karena di depan perempuan yang nggak tahu malu ini, aku harus ribut dengan laki-laki yang nggak selevel sama aku, Fit. Ya mohon maaf, sekarang aku boleh sombong sama kalian berdua. Kalian berdua angkat kaki dari sini. Atau kalau enggak, aku bakalan kasih pelajaran yang lebih daripada ini. Aku minta maaf, Bang. Pergi. Kamu pergi.
Pak, saya benar-benar mohon maaf ya Pak atas kejadian yang nggak enak ini Pak. Ya, saya juga minta maaf Bu Putri. Mohon maaf, saya juga agak sedikit emosi sama mereka. Oh ya, mereka berdua udah nggak usah kita pikirin lagi. Oh ya Pak Sofyan, saya juga makasih banyak Pak Sofyan udah mau bantu saya, dan saya bakalan balas semua kebaikan Pak Sofyan. Yaudah Bu Putri, mending kita ngobrol di dalam. Sekalian juga saya ada tawaran posisi untuk Pak Sofyan. Oh ya, Yaudah kita masuk. Pak. Yuk. Ibu.